Siapa sangka, dua negara di Asia Tenggara yang sangat berbeda skala, Indonesia dan Laos, ternyata bisa dibandingkan kekuatan militernya? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki militer dengan jangkauan dan ambisi global. Sementara Laos, negara kecil yang terkurung daratan tanpa laut dan dengan penduduk sekitar 7 juta jiwa, tetap mempertahankan pasukan militer aktif yang siap menjaga stabilitas nasional. Tapi seberapa besar perbedaan kekuatan militer keduanya? Apakah Indonesia benar-benar jauh lebih unggul? Ataukah Laos diam-diam menyimpan kekuatan tersembunyi? Di video ini, kita akan membedah habis perbandingan militer Indonesia versus Laos tahun 2025, dari jumlah personel, anggaran pertahanan, alutsista, hingga kemampuan tempur strategis. Dalam hal jumlah personel, Indonesia jelas unggul jauh. Tentara Nasional Indonesia, TNI, memiliki sekitar 400.000 personel aktif dengan tambahan 400.000 cadangan. TNI dibagi ke dalam 3 matra, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Struktur ini mendukung operasi militer terpadu di seluruh wilayah kepulauan. Sementara itu, militer Laos yang disebut Lao People's Armed Forces, LPAF, hanya memiliki sekitar 30.000 personel aktif, tanpa angkatan laut karena Laos tidak memiliki wilayah laut. Militer Laos bersifat defensif, lebih fokus pada pengamanan internal, wilayah perbatasan, dan penanganan ancaman dalam negeri. Dari sisi jumlah, ini ibarat semut melawan gajah. Tapi struktur organisasi LPAF tetap profesional dan terorganisir untuk konteks negara kecil yang netral secara politik. Soal anggaran, Indonesia kembali unggul. Tahun 2025, Indonesia menganggarkan lebih dari 9,3 miliar dolar AS untuk pertahanan. Jumlah ini terus meningkat demi mendukung program modernisasi alutsista seperti pembelian jet Rafale, kapal selam, dan drone tempur. Di sisi lain, anggaran pertahanan Laos tidak pernah melebihi 100 juta dolar AS per tahun. Ini bahkan lebih kecil dari anggaran militer kota besar. Akibatnya, Laos sangat bergantung pada hibah, bantuan militer dari negara seperti China dan Vietnam, serta program latihan bilateral. Indonesia sudah masuk dalam daftar 20 besar militer terkuat dunia menurut Global Firepower, sementara Laos bahkan tidak masuk dalam 100 besar. Kekuatan militer darat Indonesia diperkuat oleh lebih dari 300 unit tank tempur, termasuk Leopard 2 RI buatan Jerman, tank ringan AMX-13, dan kendaraan tempur modern seperti Pandur dan Bada. TNI AD juga dilengkapi dengan meriam artileri jarak jauh, sistem roket multilaras Astros II dari Brasil, serta drone pengintai untuk operasi medan perang. Bandingkan dengan Laos yang hanya memiliki sedikit tank tua buatan Soviet, seperti T-55 dan beberapa kendaraan lapis baja dari Cina. Laos tidak memiliki artileri berat jarak jauh, dan sangat bergantung pada infanteri dan pasukan gerilya untuk bertahan dalam kondisi geografis pegunungan. Dari segi teknologi dan jumlah, militer darat Indonesia sangat unggul. Laos tidak memiliki kekuatan laut karena tak punya pantai. Sementara Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki kekuatan laut yang cukup disegani di kawasan. TNI AL memiliki kapal selam Nagapasa Class, fregat Marta Dinata Class, dan kapal cepat rudal KCR-60. Di udara, TNI AU mengoperasikan F-16, Su-30, dan sedang menantikan Rafale serta KF-21 Boramae dalam kerjasama dengan Korea Selatan. Laos memiliki angkatan udara kecil dengan sekitar 20-25 pesawat, sebagian besar pesawat tua seperti MiG-21 dan helikopter transportasi Mi-17. Sementara Indonesia berinvestasi besar pada sistem radar, rudal jarak menengah, dan pesawat tempur generasi baru. Singkatnya, dalam ranah laut dan udara, Laos bahkan tidak bisa ikut bersaing. Indonesia juga memiliki keuntungan dalam kerjasama militer internasional. TNI rutin berlatih bersama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India. Industri pertahanan Indonesia yang dikelola oleh BUMN seperti PT Pindad dan PT PAL juga terus tumbuh, menghasilkan tank, kapal, dan senapan sendiri. Laos lebih tertutup dan hanya menjalin kemitraan terbatas, utamanya dengan China dan Vietnam. Laos juga belum memiliki industri militer mandiri dan sangat bergantung pada impor. Dalam hal kemandirian alutsista dan jangkauan diplomasi militer, Indonesia jauh lebih unggul dan siap menghadapi berbagai ancaman regional. Kalau kita bicara statistik,
teknologi, dan alutsista, Indonesia jelas menang telak atas Laos. Tapi penting juga diingat, bahwa kekuatan militer bukan cuma soal jumlah. Laos punya medan geografis yang sulit ditembus dan budaya militer defensif yang terlatih di kondisi pegunungan. Meski kecil, mereka bukan tanpa daya. Namun secara keseluruhan, dalam konflik terbuka atau kekuatan proyeksi, Indonesia jauh lebih unggul dalam segala aspek. Jumlah pasukan, armada, teknologi, anggaran, hingga aliansi global. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah kekuatan utama di Asia Tenggara, sedangkan Laos lebih fokus pada pertahanan internal dan stabilitas nasional. Dalam duel militer, hasilnya sudah bisa ditebak, tapi perbandingan ini tetap menarik sebagai gambaran betapa besarnya gap militer di kawasan ASEAN.